Selamat siang teman-teman. Sekarang kita kembali membahas review ya trading saya hari ini pada pukul 11 ya, tanggal 23 Februari. Setelah sebelumnya kita membahas cara trading dengan open sama dengan low, sekarang kita kembali memakai running trade ya. Ya, sekarang sudah jalan ini teman-teman, running trade-nya coba diperhatikan. Bagaimana saya memilih saham yang akan dibeli dengan melihat running trade ini. Oke. Jadi saya biasanya ya trading itu waktunya sebelumnya ini adalah settingan running trade saya ya. Volumenya 1000, 53 harga 53 sampai 500 sahamnya. Jadi kalau volumenya nggak dibikin 1000 teman-teman, seperti ini kita kosongkan settingan default. Nah, ini pembelian-pembelian yang kecil-kecil, pembelian 1-2 lot itu masuk ke running trade kita. Jadi itu buat kita susah memilih yang volume besar ya teman-teman ya. Jadi saya settingnya 1000 ya. Jadi setiap pembelian 1000 lot atau penjualan 1000 lot ini terdeteksi oleh running trade kita ya. Kemarin ada yang nanya tentang settingan running trade. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana saya melihat ini saham yang akan dibeli ya. Kalian coba perhatikan. Tadi ada Bapa ya. Teman-teman bisa lihat tadi ada pembelian yang beruntun di Bapa itu. Saya langsung masuk di sini. Langsung kita HK di harga 134 ya teman-teman. Padahal ini kenaikannya sudah 9% ini Bapak ya. Jadi kita harus hati-hati di sini jika dia nanti ini 134 termasuk setengah dari modal saja ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi teman-teman, kita masih punya setengah lagi buat average ya. Nanti kita pasang di 130 ini teman-teman. 131 maksud saya. Kalau dia turun ke 131 kita nambah muatan setengah modal kita lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini kenaikan dari saham Bapak ini sudah 11% ya teman-teman. Sudah 11%. Jadi kita harus hati-hati di sini. Tapi kenapa saya masuk di saham ini padahal dia sudah naik 11%? Itu karena ada pembelian tadi teman-teman. Pembelian tadi. Jadi saya lihat di sini juga kenaikannya itu baru 10 menit ke belakang ya. Jadi dari pagi dia tidak mengalami kenaikan apa-apa. Jadi 10 menit ke belakang tadi dia baru volatil ya. Dia baru ada reaksi ya. Jadi saya putuskan untuk masuk di sini teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat di 140 itu ada sebenarnya itu bukan resisten ya, tapi itu adalah angka psikologi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, psikologi, angka-angka psikologi itu berada di angka-angka bulat. Jadi para trader itu biasanya mereka mau jual atau mau beli itu di angka-angka bulat teman-teman. Misalnya di angka 150, 155, 160 misalnya kan. Nah, termasuk juga di sini di 140. Jadi kita usahakan jualnya di bawah angka-angka psikologis itu biar kita lebih cepat kejual barang kita daripada orang yang antri di angka-angka psikologis itu. Jadi saya di sini coba jemur saja di 148 ya teman-teman. Kita jemur di 148. Nah, ini adalah running trade-nya. Kita lihat-lihat lagi running trade. Di running trade ini pun kita bisa pantau terus ya Bapak tadi. Ya. Jadi kan ada yang kemarin saya bilang kita tidak boleh meninggalkan lapak kita itu ketika kita scalping. Sebenarnya saya ini bukan meninggalkan lapak ya. Saya masih tetap pantau di sini ya. Kalau terjadi penjualan atau pembelian yang besar di Bapak kan kita bisa lihat di running trade ini teman-teman.
Jadi tadi saya mau cerita ya, jam-jam trading saya itu biasanya 4 kali ya teman-teman, 4 kali. Jadi pagi ketika market buka, yang kedua itu eh, ketika market mau tutup ya, jam 11 sampai jam setengah 12 itu, dan yang ketiga waktu pembukaan sesi 2, terus yang keempat itu waktu mau penutupan pasar jam 2 sampai jam setengah 3 ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya setelah saya trading pagi ya, lalu jam 11-nya tidak ada peluang buat masuk, saya nggak trading lagi. Itu begitu juga nanti di sesi 2 dan sesi penutupan. Jadi tidak harus dipaksakan trading 4 kali sehari itu, teman-teman. Bahkan kalau seandainya dari pagi saya tidak melihat peluang, saya tidak masuk sama sekali dan tidak trading hari itu ya. Jadi harus lihat kesempatan, teman-teman. Untuk masuk itu teman-teman nggak boleh buru-buru ya. Ya tadi mungkin teman-teman melihat saya asal beli, ketika saya lihat masuk ke Bapak, begitu saya di halaman trading saya langsung HK, itu kan ada pertimbangannya teman-teman. Ya, saya lihat tadi bidnya tebal juga dan kenaikan harga baru terjadi 10 menit ke belakang ya. Belum ada gocekan apa-apa, hanya saya berani masuk. Oke. Nah, ini kita lihat lagi ini apa namanya? Running trade ya. Jadi teman-teman perhatikan saja di sini. Ketika ada pembelian ya, yang merah-merah itu diabaikan saja teman-teman. Yang merahnya diabaikan. Yang kuning sama yang merah diabaikan saja. Ya. Kita lihat dulu nih Bapak perkembangannya bagaimana. Kita sudah hampir, nah ini sudah cuan 1,5% ya. 1,5% di harga 136. 2 tik lagi akan sampai di harga penjualan kita teman-teman. Apakah nanti ke sambar atau malah keguyur lagi ke bawah. Tapi saya yakin ini naik ya teman-teman, karena ada pembelian yang besar tadi ya. Biasanya Bapak, nah itu satu lagi, teman-teman harus paham karakter saham-saham yang kalian beli ya. Gimana cara kalian paham ya, karena sering memperhatikan saham itu ya. Jadi hari ini kalian misalnya trading di saham A, lalu perhatikan bagaimana pergerakannya, kenaikannya itu biasanya sampai berapa ya. Nanti kalian akan kerekam sendiri itu. Jadi Bapak ini biasanya naiknya itu gila-gilaan ya teman-teman. Bahkan dia sering arah, makanya saya yakin dia akan naik terus ini ya. Kita lihat lagi ini, itu truk, kalian bisa lihat ya, truk berapa kali tuh terjadi pembelian. Nah itu, nah kalau biasanya nih saya langsung lihat ini truk, langsung masuk ke situ, lihat ininya, bid offernya bagaimana. Nah kalau memungkinkan kita masuk lagi di sini seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya ya menyarankan teman-teman selesaikan dulu satu-satu tradingnya. Nah itu sudah terjual bapaknya ya, kalian bisa lihat itu di atas sudah terjual di harga 138 ya. Jadi kira-kira kita dapat cuan sebesar 3% ya teman-teman. 3% untuk sekali trading itu apa namanya, profit yang sangat bagus ya teman-teman, yang cukup bagus. Bahkan Pak Fir Abdul Jamal menyarankan kita cuan 1% aja udah dibungkus ya. Jadi yang penting kita bentuk dulu mental kita ya, win is win kalau istilahnya Pak Fir. 1% bungkus, 1% bungkus. Jadi kita sudah terbiasa buat bungkus profit kita itu ya. Jadi kalau untuk 3% itu sudah sangat lumayan teman-teman. Bayangkan kalau seandainya teman-teman masuk di 10 juta ya, kita sudah cuan 300.000 untuk sekali trading. Nah, kalau bisa 4 kali sehari udah 1.200.000 kan teman-teman. Jadi teman-teman terus berlatih setiap hari, pakai lot kecil saja seperti saya, jangan pakai lot besar ya, sampai kalian mahir. Nanti perlahan dinaikkan lotnya sedikit demi sedikit sampai nanti di maksimalnya. Oke, salam profit dan sukses selalu buat teman-teman semua.